Halo, hai. Selamat datang di channel kami. Salam bertemu dan berjumpa kembali bersama kami. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel kami. Dan juga yang mungkin saja baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga yang paling penting yaitu nyalakan juga tombol notifikasinya agar Anda bisa mengikuti terus video dari channel kami. Oke? Baik, di episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial. Mengapa dikatakan spesial? Karena di episode kali ini kita akan berbagi dan juga menceritakan pengalaman kami selama mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN di Kabupaten Sumba Timur tahun 2019. Dan pada waktu itu tahun 2019 tuh semacam proses KKN kan tidak kayak semacam sekarang yang pandemi gitu ya, kan, COVID-19. Betul sekali. Jadi syukur kepada Tuhan pada waktu itu kita menjalani KKN kan secara bebas dan sesuai, tidak ada protokol kesehatan yang begini minta pada kita tidak pakai masker, bebas dan lain gitu. sebagainya, kita bebas Dan benar-benar normal kan. Ya, betul-betul normal. Bukan seperti sekarang kita mesti memakai masker dan juga lain sebagainya, mengikuti protokol kesehatan. Jadi teman-teman, ketika itu sebelum turun ke lokasi atau ke lapangan di Kabupaten Sumba Timur, di sini perlu kami ceritakan awal mulanya kami KKN di Sumba Timur itu bagaimana. Yang pertama tentu kita melihat dulu mengapa kita harus memilihnya. Ya, betul sekali. Jadi untuk pribadi, untuk saya sendiri, mengapa saya tekad sekali untuk harus KKN di Sumba Timur? Tekad? Iya, betul. Ke politisi. Ya. Jadi mengapa saya sangat senang dan harus pokoknya benar-benar memilih lokasi di Sumba Timur. Sebelum saya masuk kuliah itu malahan sudah prepare duluan. Maksudnya mempersiapkan diri duluan untuk harus KKN di Sumba Timur. Mengapa begitu? Karena saya tahu di Sumba Timur itu terdapat tempat wisata yang sangat menarik dan juga panoramanya eksotis, indah, cantik. Makanya saya memilih lokasi KKN-nya di Kabupaten Sumba Timur. Kalau Anda bagaimana? Yang pertama saya menceritakan dulu terkait dengan KKN-nya. Ya. KKN pada waktu itu mungkin 2019 yang lalu. Dan yang paling saya ingat waktu itu pembuatan pupuk vokasi. Itu menjadi program prioritas. Maksudnya itu yang paling ingat sekali yang paling saya ingat sekali terkait dengan pembuatan pupuk vokasi gitu. Jadi mungkin saja harapannya ketika kita pulang kampung kita bisa terapkan itu ya. Terus pada saat itu setelah pembagian kelompok dan lain-lain sebagainya dan semua sudah mengerti bagaimana pembuatan pupuk vokasi. Selanjutnya kita kan dari undangan kan sudah akan lepas untuk mahasiswa KKN. Iya, pelepasan. Untuk mahasiswa KKN. Dan setelah acara tersebut keesokan harinya kan ada dua waktu itu tuh. Ada dua. Yang pertama kita kan tahap pertama ada tim peninjau gitu. Oh iya. Jadi teman-teman, sebelum kami turun ke lokasi, jadi kita punya dua tim. Tim pertama dan tim kedua. Kebetulan saya mendapat tim yang kedua. Dan dia tim yang pertama. Dan untuk saya pribadi kita kan ada pertanyaan mengapa saya memilih KKN Sumba. Dan pada waktu itu saya melihat juga di Facebook, YouTube, Sumba itu memiliki seperti host bilang tadi kan, ya kita punya tempat wisata. Sama saya juga seperti itu. Kira-kira dasarnya seperti itu. Makanya saya memilih Sumba. Penasaran. Hanya waktu sampai di Aimere kan penumpang kan rata-rata kan sudah turun di Aimere. Kan banyak orang Manggarai itu. Orang pejabat juga banyak. Pokoknya Flores itulah. Terus sampai berapa orang ya? Ratusan orang lah. Nah, itu langsung perjalanan ke Sumba. Dan pada waktu itu tuh kapal tuh kayak oleng gitu karena gelombang, karena ringan juga tuh, ringan kapal. Ya. Saya sempat pusing gitu. Tapi ketika jaraknya kurang lebih 7 km sudah melihat yang maksudnya sudah bisa melihat daratan dari lautnya bagaimana. Kita melihat daratan Sumba itu seperti apa, dia punya indah gitu ya. Betul. Saya juga merasakan hal yang sama. Dan pada waktu itu saya langsung merasa terhibur sekali dengan melihat ternyata Sumba itu wow indah sekali. Memang untuk hutannya sih pada saat itu pas awal saya ternyata hutannya biasa-biasa saja. Tapi lebih itu dia punya posisi bukitnya. Iya betul. Posisi bukit terus dia punya padang tuh kaki gas sekali. Baru banyak sekali kerbau, kuda, sapi putih banyak sekali. Aku merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan tadi. Ketika jaraknya daratan sudah bisa dilihat dari laut. Terus saya bangun dan saya melihat ini pemandangan bukit-bukitnya itu pertama yang saya jatuh hati dan sumpahnya itu pertama bukit.
itu aduh. Dan kita pada waktu itu tuh kayak semacam mobil lu kah? Iya sudah ada semuanya, sudah ada. Kan sudah ada berapa banyak mobil? 14 mobil sesuai dengan jumlah desanya kan. Dan pada waktu itu setelah mereka kan kami kan adakan penjemputan mereka juga, jemput mereka. Dan setelah kami jemput mereka itu langsung DPL dan semua ketua kelompok arahkan teman-temannya langsung ke mobil. Nah, begitu ceritanya. Dan pada waktu itu mungkin kita berangkat jam sore dan desa tuh di salah satu kecamatan Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Gaha Oriangu. Gaha Oriangu. Jadi waktu itu kami langsung ke desa ya, kita waktu itu langsung ke desanya. Ya, langsung ke desanya. Kalau kamu itu gimana? Iya sama juga. Mobil yang berbeda. Nah, dan mungkin jarak antara dia ini kan kakeknya kan di Sumba Timur, Kecamatan Gaha Oriangu, pasti kecamatan, dan nama desanya adalah ini Makaminggit. Jadi desa kami kurang lebih belasan kilo jauh sekali. Terus salah satu momen yang kami ingat untuk kelompok kami itu di patung kuda. Jadi patung kuda, betul. Jadi kan Sumba ini diidealkan dengan kuda, ya kan? Diidealkan dengan kuda. Nah, ketika itu kita lewat, kebetulan di sisi kiri dan juga sisi kanan kan ada kuda, ada patung kuda. Pas kami lihat, teman-teman lihat langsung sorak-sorai dan semua sih waktu itu. Wow. Padahal kan cuma patung ya. Tapi kagak itu patung saja. Dan perjalanan menuju ke Makaminggit dengan Ngadulangi itu semacam kita jalan yang di padang gurun tuh kan, cuman kan dia posisi bukitnya tuh semacam kita lihat jalan itu posisi di atas bukit. Iya, betul sekali. Terlebih yang di posisi Barinding. Iya, betul. Aduh, Barinding indah sekali betul. Apa lagi yang menariknya? Dan juga mungkin teman-teman pada kesempatan ini kan teman-teman kepo atau terkait dengan Sumba, dan jujur saya mungkin untuk kegiatan untuk mengunjungi tempat pariwisata kita agak kurang ya, karena kita kan pergi dengan tugas akademik tuh, tugas kuliah kerja nyata gitu, tidak harus setiap hari gitu mengunjungi ke tempat pariwisata. Dan mungkin ada cerita lain terkait dengan itu mungkin di Sumba kita ada. Kalau saya ini dikategorikan sebagai anggota kelompok yang sangat pembangkang di kelompok saya sendiri. Kenapa pembangkang? Ini ceritanya tidak patut diikuti oleh teman-teman semua, atau mungkin adik-adik yang belum mengikuti KKN tidak perlu ikuti seperti saya. Jadi saya ini dikategorikan manusia pembangkang. Kenapa pembangkang? Baru 1 minggu kayaknya di lokasi KKN kan dilarang keluar. Kita harus tetap berada di lokasi KKN untuk membuat rencana kerja untuk 3 bulan ke depan. Itu apa? Memang semua rencana kerja itu sudah ada di dalam otak, tapi hal pertama yang harus saya kunjungi itu yaitu spot foto view dari Sumba kayak Wairinding. Terus itu apa satu yang pantai apa? Balakiri. Itu indah sekali. Itu kan teman-teman yang lain sudah kita kan kunjung ke itu Balakiri. Ya, itu. Jadi teman-teman kan sudah menceritakan, wow, kalau kamu belum pernah ke Wairinding, berarti kamu tidak pernah datang ke Sumba. Dan motivasinya host waktu itu kan semacam ada peluang atau waktu tersendiri untuk bisa teman kunjungi tempat pariwisata. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga saya pengen untuk berkunjung ke keluarga saya juga yang ada di Banyuwangi. Oh, ada keluarga di Itu kakak dari mama saya. Akhirnya saya pergi, kemudian saya di Waingapu kira-kira 3 hari lamanya di Waingapu. Setelah itu saya berkunjung ke yang pertama, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh saudara saya itu dia sempat ini tunjukkan ke saya itu Bukit Raksasa. Oh iya, Bukit Raksasa asli. Itu dia model yang kayak manusia, cuman model ya, nanti gambarnya manusia. Anda bisa lihat di sini. Model mungkin ini kayak semacam manusia yang tertidur, tapi dia badan itu besar sekali. Iya, pokoknya seperti raksasa lah. Raksasa. Hanya dia model gunung, ada kakinya, tangannya, model hidungnya, mulutnya, ininya, dahinya, semua lah. Nanti bisa lihat di sini. Terus setelah itu spot foto yang pertama. Yang kedua, saudara saya arahkan ke Gunung Wairinding. Aduh, luar biasa. Nanti fotonya bisa lihat di sini ya, teman-teman. Dan itu mungkin untuk teman ya, kan tujuannya tadi kan hanya menceritakan bagaimana untuk pembangkang itu sih, pembangkang itu tuh kayak semacam mengunjung itu tuh. Ya. Tapi kalau ada yang unik teman, kalau di kampung desa namanya Ngadulangi itu ada yang unik sekali. Dan pada waktu itu mungkin
kalau teman-teman Makam Minggit kan tidak terlalu tahu soal Ngadulangi, kan tidak pernah kunjung ke sana. Tidak pernah. Kalau jauh sekali Ngadulangi itu. Kami di sana, Ngadulangi itu lain sekali. Itu kami semacam selama ini kan saya dengar-dengar di yang teman-teman cerita kayak potong kerbau lah, babi lah, apa segala macam. Itu kan kayak semacam saya pikir kan itu omong kosong tuh, jangan sampai pulang. Ternyata itu betul teman. Jadi kan raja ya, nama raja tuh Raja Marumata kok kalau saya salah ya, raja apa di Ngadulangi yang di Desa Pulau Panjang tuh. Itu kan dia rajanya kan sudah meninggal. Terus meninggal itu kan sudah berapa tahun yang lalu. Oh ini ceritanya. Sudah berapa tahun yang lalu, dan tahun 2019 itu baru dimakamkan. Dari tahun? Tahu lagi. Pokoknya ada lagi satu. Ada berapa jenazah memang yang masih mereka simpan lama tuh. Maksudnya potong kayu besar terus dipahat, terus pelukan tuh baru dipahat dalam bentuk ukuran yang peti gitu kan. Baru masukkan jenazahnya. Itu simpan. Oh jadi pahat terus kayak model ke peti itu kan. Gitu. Jadi kayak semacam apa? Itu tuh disimpan dengan jangka waktu yang amat panjang sekali. Itu tergantung dari yang saya tanya di mereka, bilangnya gini. Itu penuhi dulu terkait dengan tuntutan adatnya itu kan. Harus bisa melewati proses, harus lolos dulu kayak ada banyak persiapan sebelum agenda pemakaman itu. Satu tuh yang saya tidak lupa, itu salah satu tuh rumah di Ngadulangi RT apa kok dia Praikora atau apa dia nama di Ngadulangi. Itu teman, itu sudah belasan tahun, 13 jalan 14, itu posisi tahun 2019. Itu tuh tahu lembab tuh. Tapi mereka di sana kayak rasa bahwa inilah tradisi kami. Dan betul-betul saya salut dengan Sumba Timur tuh, tradisi itu tidak pernah lupa mempertahankan kearifan lokal. Dan mereka selalu memberikan itu kayak pelajaran-pelajaran ke setiap generasi dan khususnya itu Desa Ngadulangi. Itu yang pertama. Yang di Kerajaan Marumata. Kerajaan Marumata itu kami itu bunuh babi itu sampai dengan 40-an lebih ekor. Wow. Ada saya punya foto bersama dengan apa tuh? Ya, nanti bisa lihat di sini. Ada saya punya orang-orang hebat yang ada di Sumba. Dan saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan salah satu itu tadi. Dan untuk pas hari pemakaman itu tuh ada satu kuda tunggang yang bapak tua yang meninggal, ada satu kerbau yang bapak tua gunakan untuk bajak sapa. Dan kedua binatang ini nih, satunya disembelih kan. Seharusnya kan ketika kita sudah potong itu bunuh itu kerbau dan kuda kan kita sendiri yang makan. Betul. Ini mereka tidak. Kalaupun dalam satu suku itu mereka punya keluarga meninggal, dan itu tidak boleh dimakan daging oleh keluarga sendiri. Tidak boleh dimakan oleh keluarga sendiri. Mereka anggap itu kerbau dengan kuda itu semacam pembantu. Anggap mereka itu manusia. Jadi ketika pemiliknya sudah meninggal, kerbau yang apa itu lepas ya. Bagi yang berada di luar keluarga tersebut boleh-boleh saja untuk makan. Tetapi di dalam internet tidak boleh. Anak kecil pun tidak boleh. Tidak boleh yang namanya satu garis keturunan. Itu yang ada itu kemarin kami acaranya di Pulau Panjang, Desa Pulau Panjang. Dan pada waktu itu suasana di desa itu berbeda sekali, dan bangun pagi kami langsung cari ubi gitu. Pokoknya banyak lah suasananya kayak happy sekali. Dan yang menariknya di Kabupaten Sumba Timur itu, khususnya di Kecamatan Gahauriangu, di Desa Ngadulangi itu, setiap bulan berapa ya? Waktu itu kita bulan berapa ya? Bulan Agustus ke September gitu. Itu tuh ada kunjungan dari orang Korea loh. Iya. Coba lihat fotonya nanti. Ada kunjungan kunjungan orang Korea, dan orang Korea itu hadir sebagai pelayan setia. Mungkin saya pada waktu itu mungkin sudah kerjasama dan kayaknya mereka hadir tuh untuk memberikan pelayanan berupa kesehatan, terus kayak obat-obat gitu, periksa masyarakat gitu yang ada yang sakit, misalnya untuk kasih apa. Pokoknya banyak sekali itu, dan itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengunjungi karena pariwisatanya itu indah sekali pokoknya. Terus yang berikut, pada waktu itu setelah beberapa hari kemudian kan kita langsung kunjung dengan ada salah satu teman kakeknya saya, dan sudah lama dari Sumba Timur, dia dari Momere waktu itu. Dan waktu itu kami kunjung ke Bukit Persaudaraan. Dari Bukit Persaudaraan, kalau teman-teman lihat di televisi, sawah sangat luas sekali. Baru di pinggir sawah ada pohon kelapa. Ada bukit-bukit gitu, bentuknya kayak model-model meja gitu. Pokoknya gagah sekali. Gitu. Karena nanti teman-teman bisa lihat di YouTube atau di foto sebentar kalau kenapa ya. Dan mungkin itu saja kisah-kisah yang kita alami, karena kita di sana kan mungkin teratur ya, kita punya untuk proses akademik kan harus berdasarkan dan sekira itu jadwal yang sudah ditetapkan tuh. Jadi kita keluar juga harus memiliki surat izin atau gitu, izin kepada ketua kelompok, kepada dosen gitu ya, dan juga daftar hadir jelas. Makanya kita yang terakhir, salam untuk teman-teman KKN 2019 Sumba Timur, KKN 2019 di Desa Makam Minggit dan juga Desa Ngadulangi. Terima kasih banyak, dan untuk kalian juga yang nonton, yang sangat spesial sekali mendukung kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk menonton Peppa Pop Channel.
Jangan lupa nonton terus video dari kami. Bye. It's so icy, icy, icy 엄마네 combination 새로운 가가지 머리 swag 남들이 잘 때도 쓸어담지 Breaking good, life is good 한동안 잊었어 이 느낌을 For better life, for better love 이제는 나도 두 배 벌어 I don't give a fuck, who should give a fuck 요즘 애들이 병신놀이 하는 거 No one give a fuck, take care of a house 쓸어담아 다 나이 먹었어